Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Hablul Haq MPSI selaku Bapak dosen mata kuliah Psikologi Agama dan teman-teman PAIF yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan perkuliahan online. Nah, meskipun dengan perkuliahan online, semoga tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menuntut ilmu. Dan semoga apa yang kita laksanakan senantiasa dinilai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan sejarah psikologi agama. Nah, sebelum memulainya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Sofiatus Zahra, yang kedua ada Siti Mafulatul Jizbiyah, yang ketiga ada saya sendiri Evi Miratul Husna, dan yang keempat atau yang terakhir ada Alfi Saniatul Mufina. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang pengertian psikologi agama. Apa aja ya materi yang berada di dalam pengertian psikologi agama itu? Yang pertama yaitu pengertian psikologi, yang kedua yaitu pengertian agama, dan yang ketiga yaitu pengertian psikologi agama. Yang pertama yaitu pengertian psikologi. Psikologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, pengertian psikologi yaitu ilmu yang membahas tentang gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku seseorang. Objek kajian psikologi adalah tingkah laku nyata yang dapat diobservasi secara langsung, bukan suatu yang bersifat ruhaniah dan abstrak. Oleh karena itu, maka objek kajian psikologi yaitu bersifat objektif empiris. Selanjutnya yaitu pengertian agama. Nah, pengertian agama menurut Harun Nasution yaitu berasal dari kata al-din dan religi. Kata al-din berasal dari bahasa Semit yang artinya undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab, al-din mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, dan balasan. Kata agama juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak, gam yang berarti pergi, dan akhiran a yang berartikan menguatkan yang kekal. Sehingga kata agama berarti pedoman hidup yang kekal. Nah, dari beberapa pendapat itu tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian agama adalah ikatan atau pedoman hidup yang kekal yang harus kita patuhi dan harus kita pegang. Selanjutnya yaitu pengertian psikologi agama. Nah, menurut Zakiah Derajat, pengertian psikologi agama adalah satu cabang ilmu yang membahas tentang pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku manusia. Karena cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya. Karena apa? Karena keyakinan itu masuk ke dalam konstruksi kepribadian seseorang. Pengertian psikologi agama apabila kita gambarkan dalam sebuah bagan, yang pertama yaitu aspek-aspek pembentuk mental atau kepribadian seseorang, yaitu yang pertama ada lingkungan, budaya, pendidikan, agama, dan kebiasaan. Perilaku yang tampak dan bisa diamati sebagai manifestasi dari kondisi mental atau kepribadian seseorang. Dari beberapa pengertian itu tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian psikologi agama adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji tentang gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku seseorang yang dapat diamati secara langsung dan di mana gejala-gejala kejiwaan dan tingkah laku tersebut dibentuk dan dipengaruhi oleh aspek-aspek keagamaan yang ia yakini. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Sejarah perkembangan psikologi agama. Manusia beragama dan percaya kepada Tuhan sejak pertama kali diciptakan.
yaitu mulai dari diciptakannya Nabi Adam, manusia sudah beragama. Dengan kata lain, usia keberagamaan manusia sama dengan usia diciptakannya manusia, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Sifat percaya kepada Tuhan dibentuk dalam diri manusia dengan adanya bukti yang nyata. Salah satu contoh adalah proses pencarian Tuhan yang dialami oleh Nabi Ibrahim yang diceritakan dalam Al-Quran. Dalam kisah tersebut, dilukiskan bagaimana proses konversi terjadi yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim. Pencarian Ibrahim terhadap Tuhan dimulai dengan kekaguman Ibrahim terhadap benda-benda alam yang diciptakan Allah dan menganggapnya sebagai Tuhan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 76-79. Kisah Ibrahim yang mencari Tuhannya di atas merupakan bentuk peristiwa psikologis yang dialami seseorang dalam mengungkapkan pertanyaan dan kepercayaannya pada adanya kekuatan yang mengendalikan alam semesta beserta segala isinya. Sejarah perkembangan psikologi agama yang akan kita bahas dibagi menjadi dua, yaitu sejarah perkembangan psikologi agama di kawasan Barat dan di kawasan Timur atau Islam. Yang pertama, sejarah perkembangan psikologi agama di kawasan Barat. Menurut sejarah, psikologi agama muncul pada abad ke-19, yaitu pada tahun 1879 yang ditandai dengan berdirinya laboratorium psikologi yang pertama di dunia. Laboratorium psikologi tersebut didirikan oleh William Wundt dari Universitas Leipzig, Jerman. Wundt mendirikan laboratorium psikologi untuk merancang dan memanfaatkan metode eksperimental yang disesuaikan untuk studi tentang berbagai perilaku manusia. Dan setelah laboratorium psikologi dinyatakan berhasil melakukan penelitian eksperimental tentang berbagai perilaku manusia, maka segera menyusul pendirian laboratorium serupa di berbagai negara. Pada akhir abad ke-19, ilmu psikologi dinyatakan sebagai ilmu yang mandiri dan siap berkembang bersama dengan bidang keilmuan yang lainnya. Ilmu psikologi di dunia barat terus berkembang dan semakin mendapatkan pengakuan dari berbagai kalangan ilmuwan dan masyarakat dunia. Berbeda dengan ilmu agama yang tidak mendapatkan perhatian secara khusus sebagai suatu cabang ilmu yang dapat dikaji secara ilmiah. Hal ini terjadi karena agama dipandang sebagai bidang suci yang tabu untuk dikaji secara ilmiah. Kondisi semacam ini menyebabkan psikologi agama tidak berkembang atau bahkan tidak dikenal sama sekali. Selanjutnya, yang kedua yaitu sejarah perkembangan psikologi agama di kawasan Timur atau Islam. Sedangkan pengkajian psikologi agama di dunia Timur atau Islam telah dikenal sebelum dunia Barat mengkajinya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa buah karya para ilmuwan Islam yang membahas tentang dinamika keagamaan dan psikologi seseorang. Seperti buku Hai Ibnu Yazan karya Ibnu Tufail membahas masalah proses pertumbuhan dan perasaan agama dari seorang anak yang dilahirkan di pulau terpencil. Selanjutnya, Al-Munqidh Mina ad-Dhalal atau penyelamat dari kesesatan, karya Imam Al-Ghazali yang banyak membahas tentang dimensi psikologis dan keagamaan seseorang. Namun pada perkembangan pemikiran Islam kemudian mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena sulitnya mencari kitab-kitab klasik setelah Daulah Islamiyah di Baghdad dikalahkan dan kitab-kitab klasiknya banyak yang dimusnahkan. Selain itu, para pemikir Islam banyak yang disibukkan dengan urusan politik dan pembebasan diri dari belenggu penjajahan. Setelah negara-negara Islam banyak yang merdeka, baru kemudian diketahui bahwa buku-buku atau kitab-kitab klasik yang ditulis para pemikir Islam telah berpindah ke dunia Barat. Sedangkan penelitian ilmiah modern dalam bidang psikologi agama dimulai dari kajian para antropolog dan sosiolog seperti Stanley Hall. Selain itu, di sekitar pergantian abad ke-19 dengan abad ke-20, terbit dua buah buku yang menjembatani jurang antara psikologi dan agama, serta banyak menjawab perbedaan antara keduanya. Buku yang pertama yaitu The Psychology of Religion karya Edwin Diller Starbuck diterbitkan tahun 1899 dan dianggap oleh dunia barat sebagai buku pertama yang membahas tentang psikologi agama. Selanjutnya, yang kedua yaitu The Varieties of Religion Experience karya William James
yang diterbitkan pada tahun 1902. Pada dasawarsa awal abad ke-20, para penulis yang merujuk pada buku Starbuck dan James menyatakan bahwa saat itulah istilah psikologi agama mulai digunakan. Dan setelah psikologi agama dinyatakan sebagai ilmu yang mandiri, banyak penulis dan peneliti yang mengkajinya. Sementara itu, di dunia timur atau Islam, Abdul Mun'im Abdul Aziz Al-Maliki misalnya pada tahun 1955 menulis buku dengan judul Tatawwur Al-Syu'ur Ad-Dini Inda Tifl wa Al-Murahik yang diterbitkan Dar Al-Ma'arif Kairo, membahas masalah perkembangan rasa agama pada anak-anak dan remaja. Bahkan, beliau juga menulis buku tentang psikologi dengan judul Al-Numuwah An-Nafsi, diterbitkan oleh Maktabah Mesir Kairo pada tahun 1957. Selain itu, ada sejumlah buku tentang psikologi agama yang dihasilkan oleh ilmuwan muslim antara lain. Yang pertama, Afif Abdul Fattah menulis buku berjudul Ruh Ad-Din Al-Islami, diterbitkan tahun 1956. Yang kedua, Mustafa Fahmi menyusun buku dengan judul As-Sihah An-Nafsiyah, diterbitkan pada tahun 1963. Dari sejumlah tulisan para ilmuwan muslim di atas, buku yang dianggap paling relevan dengan kajian psikologi agama adalah buku Tatawwur Asy-Syu'ur Ad-Dini Inda Tifl wa Al-Murahik yang ditulis oleh Dr. Abdul Mun'im Aziz Al-Maliki dan dianggap sebagai langkah awal di dunia timur atau Islam. Nama saya Sofiatul Zahroh, saya dari PAI 5F dan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan sedikit tentang metode penelitian psikologi agama. Yang ada beberapa metode penelitian psikologi agama. Yang pertama yaitu observasi. Yang dimaksud observasi di sini adalah cara mengadakan penelitian atau penyelidikan gejala-gejala kejiwaan atau psikis dengan pengamatan dan pencatatan. Yang kedua yaitu introspeksi. Introspeksi dapat diartikan sebagai teknik mengamati kejadian psikologis ke dalam diri sendiri pada saat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian tersebut. Yang ketiga yaitu ekstrospeksi. Metode ini untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mempelajari peristiwa-peristiwa jiwa orang lain dengan teknik dan sistematis. Yang keempat yaitu eksperimen. Metode ini digunakan untuk meneliti sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang melalui perlakuan khusus yang sengaja dibuat. Yang selanjutnya yaitu introspeksi eksperimen. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode yang saya jelaskan tadi, yaitu metode introspeksi dan metode eksperimen. Metode ini yang dimaksud di sini adalah introspeksi terhadap peristiwa-peristiwa kejiwaan yang ditimbulkan dengan sengaja, yaitu dengan mengadakan percobaan-percobaan eksperimen. Yang selanjutnya yaitu angket. Angket di sini diartikan sebagai cara penyelidikan fenomena-fenomena psikologis dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, baik lisan maupun tertulis, dan dari jawabannya itu dapat kita tarik kesimpulan tentang kesan kejiwaan seseorang tersebut. Yang ketujuh yaitu biografi atau autobiografi. Metode ini merupakan tulisan atau gambaran lukisan tentang kehidupan seseorang. Pelaksanaan metode ini adalah dengan membaca riwayat hidup seseorang yang pernah ditulis, baik yang ditulis oleh dirinya sendiri maupun ditulis oleh orang lain atau membaca tulisan orang lain. Yang selanjutnya yaitu klinis. Metode ini yaitu nasihat dan bantuan kedokteran yang diberikan kepada pasien oleh ahli kesehatan. Yang selanjutnya yaitu tes. Metode tes ini digunakan untuk mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu. Untuk memperoleh gambaran yang diinginkan, biasanya diperlukan bentuk tes yang sudah disusun secara sistematis. Jadi sebelum menggunakan metode tes ini, kita harus menyusun apa saja yang akan digunakan dalam metode tes di sini. Yang selanjutnya itu studi agama berdasarkan antropologi budaya. Cara ini digunakan dengan membandingkan antara tidak keagamaan sebuah upacara atau ritus dengan menggunakan pendekatan psikologi.
Yang ke-11 yaitu studi kasus. Metode ini yaitu suatu penyelidikan yang berusaha mencari sebuah masalah mengenai seluk-beluk subjek atau individu, baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, dan masalah sebagainya. Yang terakhir yaitu survei. Biasanya survei ini digunakan dalam penelitian sosial dan dapat digunakan dengan tujuan penggolongan manusia dalam hubungannya dengan pembentukan organisasi-organisasi dalam masyarakat. Sekian dari saya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mafulatul Cisbia dari kelas PAI 5F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pentingnya psikologi agama dalam pendidikan atau pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa psikologi merupakan salah satu landasan penting yang harus dipertimbangkan dalam dunia pendidikan kita, khususnya dalam pendidikan pengembangan kurikulum sekolah. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan tingkat perkembangan psikologi peserta didik. Hal ini perlu dilakukan agar materi dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jangan sampai pemberian materi kepada peserta didik tidak sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi. Misalnya materi yang semestinya diberikan kepada peserta didik di SMA ternyata diberikan di SD. Pendidikan memang tidak lepas dari psikologi. Kegiatan pendidikan khususnya pada pendidikan formal seperti pengembangan kurikulum, proses pembelajaran mengajar, sistem evaluasi, dan layanan bimbingan dan konseling. Nah, itu merupakan beberapa kegiatan utama dalam pendidikan yang di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Oleh karena itu, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, di sini yang paling penting yaitu peran psikologi dalam pendidikan, proses pendidikan atau proses belajar. Yang pertama, memahami siswa sebagai pelajar meliputi perkembangannya, kemampuan, kecerdasan, motivasi, dan fisik. Nah, yang kedua, memilih dan menetapkan isi pengajaran. Dan ketiga, membantu peserta didik yang mendapatkan kesulitan dalam pembelajaran. Nah, yang keempat, menilai hasil pembelajaran dan pengajaran. Nah, dari uraian tersebut yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa salah satu landasan penting adalah psikologi. Pendidikan harus melihat kondisi psikologi individu, dalam hal ini adalah peserta didik, utamanya dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum, sehingga tujuan pendidikan nantinya dapat tercapai secara optimal. Landasan psikologi diantaranya adalah meliputi psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial. Nah, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Sekian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.